Masalah tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni adalah prioritas utama yang harus segera diatasi. Sektor pendidikanlah yang memiliki peranan paling penting. Namun ternyata untuk mewujudkan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Permasalahannya adalah sarana dan prasarana terbatas, anggaran pendidikan relatif lebih kecil, banyak gedung yang tak layak pakai dan rusak akibat kualitas pembangunan rendah, dana pemeliharaan kecil, dan bahan ajar yang sama. Artinya, buku yang diberikan di kota sama dengan di desa, sedangkan fasilitasnya sangat jauh berbeda. Anak didik, banyak siswa yang tidak sekolah karena jarak tempuh ke sekolah jauh, terlebih di desa-desa terpencil. Minat belajar siswa rendah akibat dari proses belajar mengajar yang kurang menyenangkan, sehingga daya hafal dan daya paham anak relatif rendah, dan banyak yang tidak memperoleh pendidikan yang setara. Tenaga guru, penyebaran tidak merata karena terbatasnya jumlah guru dan luasnya daerah yang membutuhkan, serta kualitas guru relatif rendah. Metode pembelajaran monoton dan searah, sehingga tidak tercipta interaksi dan komunikasi antar peserta didik dan terkesan membosankan. Yang banyak terjadi adalah kejar target, artinya guru lebih mengutamakan penyelesaian pelajaran tanpa memperhatikan kemampuan siswa dan kurang kompetensi, sehingga peserta didik kurang memahami penerapannya di lapangan. Kondisi nyata sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini, ekonominya rendah, membuat pendidikan terkesan mahal, sehingga masyarakat merasa terbebani. Contoh nyata, buku sang kakak tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh adiknya. Bahkan pagi hingga siang sekolah, sore masih harus les mata pelajaran yang diajarkan sekolah. Ironis memang. Akibat dari permasalahan itu semua, yang pasti adalah mutu keluaran lembaga pendidikan rendah. Sementara solusi normatif yang dilakukan pemerintah dengan membangun unit-unit sekolah baru dan memelihara yang lama, pengangkatan guru baru, pelatihan dan mobilisasi ke daerah, serta pengadaan buku, perpustakaan, dan penyempurnaan diversifikasi kurikulum bukanlah sesuatu yang mudah, karena membutuhkan banyak biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Maka sudah saatnya kita lakukan terobosan untuk mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan dengan metode pembelajaran efektif, mudah bagi guru dan menyenangkan bagi anak didik, sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang berlaku. Dan edutainment menjawab semua itu dengan pola pembelajaran efektif, menciptakan kondisi belajar yang mudah bagi guru, nyaman bagi murid, bahkan orang tua, keluarga, dan masyarakat pun bisa ikut terlibat dalam pembelajarannya. Proses pembelajaran dengan metode edutainment tidak harus menggunakan ruang, waktu, dan kondisi yang khusus, sehingga belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, karena belajar sambil bermain. Penilaiannya sangat terukur sehingga akan memudahkan evaluasi dan pengendaliannya. Bukankah pendidikan dan belajar adalah kebutuhan anak dan bermain adalah hak